3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibie. Saya Alfira Ilham. Saya Fitri Amalia. Saya Nur Alia. Saya Desmi Teka. Saya Febrian. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 10 mengenai landasan penyusunan kurikulum. Bab 10, landasan penyusunan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang sangat krusial dalam dunia pendidikan. Sama halnya dengan sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi yang kuat, kurikulum juga membutuhkan landasan yang kokoh agar dapat berdiri tegak dan mencapai tujuannya. Landasan-landasan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Oh iya, lupa. Akhirnya, Nah, selanjutnya, secara umum terdapat 4 landasan utama dalam Hermik pengembangan sudah. kurikulum, yaitu filosofis, sosiologis, fisiologis, dan eugenis. Landasan filosofis berkaitan dengan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin dicapai, serta pandangan tentang hakikat manusia, filsafat, realisme, dan pragmatisme. Landasan selanjutnya adalah landasan sosiologis, yaitu menekankan pentingnya relevansi kurikulum dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat. Selanjutnya juga ada landasan psikologis, berfokus pada karakteristik peserta didik dan proses belajar, serta perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotrik. Dengan demikian, kurikulum dapat direncanakan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Terakhirnya itu ada landasan eugenis, memastikan bahwa pengembalian dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Landasan filosofis memberikan arah yang jelas tentang tujuan pendidikan. Filsafat juga membantu kita memahami hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan demikian, kurikulum dapat dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan mempersiapkan mereka untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada landasan sosiologis, memastikan bahwa kurikulum relevan dengan konteks sosial budaya yang lebih luas. Kurikulum harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Lalu ada landasan psikologis, membantu kita memahami bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Dengan demikian, kita dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan materi yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Lalu selanjutnya ada landasan yuridis, memberikan kerangka hukum yang jelas dan membangun kurikulum sehingga dapat menghindari terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa hak-hak peserta didik terpenuhi. Masing-masing landasan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. 1. Landasan filosofis menentukan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang dijunjung tinggi, dan pandangan tentang hakikat manusia. Filsafat juga memberikan landasan bagi pemilihan materi pelajaran dan metode pembelajaran. 2. Landasan sosiologis memastikan bahwa kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta isu-isu sosial yang sedang terjadi. Kurikulum harus mampu mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dan produktif. 3. Landasan psikologis membantu dalam memahami proses pembelajaran peserta didik, karakteristik perkembangan anak, serta perbedaan individual. Dengan demikian, kurikulum dapat dirancang secara fleksibel dan mengakomodasi berbagai gaya belajar. Dan yang terakhir, landasan yuridis menjamin bahwa pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan dan melindungi hak-hak peserta didik. Implikasi dari keempat landasan tersebut terhadap pengembangan kurikulum adalah kurikulum yang relevan. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan zaman. Kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas
dan terukur, serta mampu mencapai tujuan tersebut. Kurikulum yang bermutu. Kurikulum harus disusun dengan menggunakan pendekatan yang ilmiah dan melibatkan berbagai pihak tersebut. Kurikulum yang berkelanjutan. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman. Dalam kesimpulannya, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Dengan memahami dan menerapkan keempat landasan tersebut, kita dapat menciptakan kurikulum yang berkualitas, relevan, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Kurikulum yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, tapi juga mampu mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Pengembangan kurikulum yang baik akan berdampak positif bagi peserta didik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, berdampak positif bagi pendidik juga memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir, selanjutnya ada sekolah meningkatkan mutu pendidikan dan reputasi sekolah. Dan yang terakhir, mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era global. 3. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.